Tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja. Selamat malam. 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 Maju bersama Bunda Ida. kelompok 12. Sangat sosial. Yang selanjutnya kita akan mempresentasikan tentang desain organisasi dan pengendalian organisasi internasional. Yang pertama, iya, masih ada itu. Kalau mau, jangan mau pinjam. Ya, enggak apa, saya pedanya taruh di situ. Next. Kuncinya di bawah, Bu. Kuncinya di bawah. Ye, Ayo, tiga. nama anggota Agak majuan kelompok aja, Bu. Denny, Lee, Muhammad Asadul Alim saya, Rinka Berdansa. Belum. Oh, oke, nah, next, Mas moderator. Oke, selanjutnya sifat desain organisasi internasional. Desain organisasi merupakan pola keseluruhan dari komponen struktural dan konfigurasi yang digunakan untuk mengelola keseluruhan organisasi. Iya. Desain yang paling sesuai dari suatu organisasi tergantung pada beberapa faktor. Para manajer juga menyadari bahwa desain organisasi merupakan suatu proses evolusioner. Jika suatu perusahaan pertama kali mulai beroperasi secara internasional, maka biasanya harus mengubah desainnya dalam satu cara atau lebih. Perubahan tersebut dapat melibatkan pendekatan wajah, kemudian meningkatkan sebuah divisi internasional. Udah sama coy. Iya, betul. Setelah sebuah perusahaan telah mendapat instansi internasional yang signifikan, mereka biasanya akan mengembangkan suatu desain organisasi global. Next. Bismillah, waktunya saya. Tak menit ya? Oh cahaya ilahi. Mengapa kita harus mempelajari desain organisasi internasional? Pelajari desain organisasi internasional menjadi langkah penting untuk memahami kompleksitas yang ada di dalam lingkungan bisnis global. Dalam era globalisasi, organisasi tidak lagi terbatas pada satu negara, melainkan memperluas jangkauan ke berbagai wilayah dengan beragam budaya, aturan, dan pasar. Dengan memahami desain ini, kita dapat merancang struktur yang fleksibel, efisien, dan mampu merespon kebutuhan global sekaligus lokal. Kemampuan ini sangat diperlukan untuk mengelola perbedaan dalam budaya bahasa dan pola kerja yang dapat mengaruhi kerja organisasi. Selanjutnya, bentuk-bentuk desain organisasi global ada 5. Balon dan Yang pertama, desain produk global. Global menyediakan beberapa potensi keuntungan kompetitif. Pertama, karena divisi berfokus pada satu produk atau kelompok produk, maka manajer divisi mendapatkan keahlian di semua aspek. Ya, selanjutnya ada desain area global. Pak, ya, mungkin digunakan perusahaan yang produknya tidak mudah ada di tengah dia dipindahkan mulai menit biru. di wilayah pendekatan. 806. Ini berguna untuk Berarti perusahaan dengan filosofi 821. perusahaan 825 lah. polisentris atau multi domestik. Ya, Ada. yang ketiga ada desain fungsional global. Digunakan oleh perusahaan multinasional yang memiliki lini produk relatif sempit atau serupa. Yang selanjutnya ada desain pelanggan global. Berguna ketika berbagai kelompok pelanggan yang ditargetkan oleh sebuah perusahaan sangat beragam, seperti memerlukan pendekatan pemasaran yang benar-benar berbeda. Yang kelima ada desain metrik global. Sebuah perusahaan dapat membentuk kelompok produk tertentu yang terdiri dari anggota departemen fungsional yang ada. Next. Yang selanjutnya ada permasalahan terkait dalam desain organisasi global. Permasalahan desain organisasi global adalah situasi di mana perusahaan menghadapi hambatan dalam mengelola
dan menyelaraskan berbagai dimensi operasional dan strategis yang tersebar di wilayah geografis yang luas dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti budaya, Aduh di. suku, relasi, salah aja. Regulasi, teknologi pasar, serta G, frekuensi pelanggan yang bervariasi. G, presentasi. Sponsor guys, tidak apa guys. Kita tetap lanjut karena kita semangat. Semangat teman-teman. Semangat. Ya, hijau bang. Ayo Pak Budi. Next. Denny. Baik, selanjutnya ada 5 penyebab kendala tentang peran organisasi Balonku ada 5. dan organisasi global diantaranya. Pertama ada perbedaan budaya operasi lintas negara. Perbedaan budaya operasi lintas negara melibatkan keberagaman budaya yang signifikan, dapat mempengaruhi nilai dan norma kerja apa yang dianggap efektif di satu negara, bisa jadi tidak sesuai di negara lain. Misalnya, budaya Barat lebih menghargai individualisme dan efisiensi, sedangkan budaya Timur cenderung mengutamakan kolektivitas dan keharmonisan. Yang kedua, kesenjangan dalam organisasi global. Koordinasi global harus mengelola operasi di berbagai zona waktu, bahasa, dan lokasi geografis. Tantangan meliputi kompleksitas geografis di mana organisasi yang tersebar di berbagai negara seringkali menghadapi kesulitan dalam menyelaraskan proses dalam sistem kerja. Ketidakkonsistenan informasi, kesulitan dalam berbagai data real time di seluruh lokasi dapat menghambat pengambilan keputusan. Yang ketiga, ketegangan antara globalisasi dan lokalisasi. Ketegangan antara globalisasi dan lokalisasi organisasi global sering menghadapi Lokalisasi sih. lokalisasi organisasi global sering menghadapi dilema antara menjaga standar global dan memenuhi kebutuhan pasar lokal. Masih di dalam kayaknya. Globalisasi menurut seragamnya proses kebijakan dan produk di semua negara untuk mencapai efisiensi dan integrasi. Lokalisasi membutuhkan adaptasi terhadap kebutuhan unik pelanggan lokal, termasuk preferensi budaya, bahasa, dan kebiasaan konsumen. Yang keempat, tergantungan pada struktur organisasi yang kompleks. Tergantungan pada struktur organisasi yang kompleks, struktur organisasi global seringkali menjadi terlalu kompleks untuk dikelola secara efektif, terutama ketika menggunakan model struktur matriks. Jalur laporan yang tumpang tindih antara manajer lokal dan global dapat menciptakan kebingungan dalam tanggung jawab. Sentralisasi berlebihan memberikan terlalu banyak otonomi kepada unit lokal dapat menyebabkan hilangnya kontrol strategis. Kelebihan keputusan yang semua dibuat di kantor pusat mengurangi kita cabang lokal. Dan terakhir, ketidakseimbangan teknologi. Teknologi sering menjadi penggerak utama organisasi global, tapi perbedaan infrastruktur di berbagai negara dapat menyebabkan kesenjangan ketersediaan teknologi. Negara maju mungkin memiliki infrastruktur digital yang lebih baik dibandingkan negara berkembang. Kesenjangan digital unit di negara berkembang mungkin tidak dapat mengakses alat teknologi yang sama dengan kantor pusat. Keamanan cyber, operasi lintas negara dengan risiko serangan cyber karena standar keamanannya berbeda. Baik, selanjutnya Saya. Fungsi pengendalian bisnis internasional dan dapat berkembang. Fungsi pengendalian dalam bisnis internasional merupakan proses pemantauan kinerja yang sedang berlangsung untuk membuat perubahan yang diperlukan untuk mempertahankan organisasi bergerak menuju tujuan kinerja. Foto sih. Oke. Pengendalian organisasi memiliki perbedaan dengan koordinasi. Presentasi, Pak. Koordinasi sebagai fungsi dari saling ketergantungan antara divisi dan fungsi perusahaan. Foto mana? Foto mana? 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 Nah,
Tiga tingkat dalam pengendalian dalam bisnis internasional, yaitu yang pertama strategis, organisasional, dan operasional. Sebagai uraian berikut. Pengendalian strategi ditujukan untuk memantau seberapa baik bisnis internasional merumuskan strategi untuk berapa baik Ini pelaksanaan adalah strategi dosennya tersebut. ya. Dosennya ketungguyu lagi ini. Pengendalian organisasi. Yang kedua, pengendalian organisasi. Fokus pada desain organisasi itu sendiri. Yang ketiga, pengendalian operasional berfokus Silomen. secara khusus pada proses organisasi, operasi dan sistem dalam perusahaan dan anak perusahaan dan unit operasi. Jangan salah Operasi. pasangan. Pesat di jalan. Apa itu? Apa dia? Tutup ini lah. Selanjutnya. Oh, apaan? Iki mah beneran. Pengendalian 3 tingkat. Mari, Sa. Oh. Aduh, tuh. Kesimpulan. Simpulan, desain dan pengendalian organisasi internasional menjadi aspek penting dalam menghadapi kompleksitas operasional bisnis di tingkat global. Sorry, JT kelewat. Dalam era globalisasi, produk perusahaan didorong untuk memperluas aktivitasnya ke berbagai negara, sehingga keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh strategi bisnis, tetapi juga oleh efektivitas desain dan pengendalian organisasi. Di sisi lain, pengendalian organisasi caleg basic internasional memiliki peran krusial dalam memastikan aktivitas operasional berjalan sesuai dengan rencana strategis. Dengan pengendalian yang memadai, organisasi dapat memantau kinerja, mengidentifikasi potensi risiko, dan menerapkan langkah korektif untuk mengatasi berbagai tantangan, baik di tingkat lokal maupun global. Namun demikian, desain dan pengendalian organisasi di internasional dihadapkan pada tantangan yang tidak kecil. Perbedaan budaya, regulasi yang bervariasi antar negara, serta perubahan kondisi politik dan ekonomi yang tak terduga. Yes, with mas. Jangan mungkin. Ayo, Bisa. suruh. Kata-kata, oke. Yo, siap siap no ya. Kata-kata. Bisa disiap no. Cerah-cerah kayak Dua, kata-kata. tiga. Jalanmu tidak akan tersesat selama kamu masih tahu kiblat. Gagal menjadi yang terbaik di hadapan manusia tidak mengapa. Asal jangan gagal menjadi hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir. Takbir. Allah Akbar. Tidak, Allah itu. Stop record. Lanjut apa stop record? Lanjut aja. Lanjut. Sing itu iku sing tadi sini loh. Kok ngono sih kok buka zoom sih? Langsung PPT aneh. Nah, sing ini Sing ke ayu ke Ayu. kira-kira. Wah, Nah, kita lanjut review. lanjut langsung review jurnal internasional. Karek tuh karek. Dibuka rek, pipit makalah rek. Pipit apa? Jurnal rek. Iso dong ini kerikot ini dah. Iso, pasti record. Nah, anggota kelompok masih sama seperti yang tadi ya guys ya. Ya. Niki, Lo sinten. Niki Tirta. Kula sopo? Sopo nyono? Limun. Langsung profil artikel judul. Ayo Mas. Judul Airen. Judul Human Centered Design for Global Health Equity. Oke. Yang merupakan jurnal Information Technology for Development. Ayat. Vol dan Hal 2020. Burung. 2020 Vol 26 nomor 3 halaman 477 sampai 505 tahun 2020. Nah, Penulis. penulisnya siapa Den? Penulisnya Den. Penulis Penulis Isaac Holman dan Dari K. Diana Ken.
Jadi Iya dah, oke. Bahasa kelasku. Bahas hujan. ayo, Diana. ayo Den, baca lagi deh. Metode penelitian, alur pikir jurnal, pendekatan tujuan dan tujuan penelitian. Alur pikir jurnal. Jurnal ini menyimpulkan bahwa pendekatan desain yang berpusat pada manusia dapat membantu mengatasi tantangan dalam kesehatan global dan kontribusi pada kesetaraan kesehatan dengan menciptakan solusi yang lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan dan masalah penelitian. Penelitian tentang desain berpusat pada manusia untuk kendaraan dalam global adopsi pendekatan interdisipliner yang menghubungkan perspektif dari desain kesehatan masyarakat dan teknologi informasi. Fokus utama dari penelitian ini melibatkan pengguna dalam setiap tahap proses desain untuk memastikan solusi yang dihasilkan relevan dan bermanfaat. Bisa di jalan. Aku. Tujuan penelitian untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi nilai dan desain berpusat pada manusia dalam konteks kesetaraan kesehatan global. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi internasional prinsip dengan desain ke dalam praktik kesehatan untuk menciptakan solusi yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Selain itu, penelitian ini menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik dengan menyediakan kerangka konseptual yang jelas serta mendorong kolaborasi antara peneliti, praktisi dan pemangku kepentingan. Oh, iya. Dengan Ada subuh. diharapkan penelitian ini Oh, dapat ini kok ada. mendukung pengembangan intervensi kesehatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Next. Baik, selanjutnya Guru hasil pembahasan. itu Hasil sepedanya pembahasan masih ada penelitian maaf. ini menunjukkan bahwa desain berpusat pada manusia memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan kesetaraan kesehatan global dengan melibatkan pengguna secara aktif dalam proses desain. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa pendekatan ini tidak hanya meningkatkan Ali au. Jangan. relevansi dan efektivitas solusi kesehatan, tetapi juga mendorong partisipasi komunitas yang lebih besar. Ruang guru. Selain itu, ditemukan bahwa tantangan seperti kesenjangan antara teorik dan praktik serta kesulitan dalam mengukur dampak intervensi kita perlu diatasi melalui kolaborasi yang lebih erat antara peneliti dan praktisi. Pilih Mas menit Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip desain berpusat pada dapat berkontribusi pada pengembangan intervensi kesehatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan serta mendukung upaya mencapai kesejahteraan kesehatan di seluruh dunia. theoretical and practical recommendation. Delok nih. Rekomendasi teoritis. Rekomendasi teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan kerangka kerja yang mengintegrasikan prinsip desain bersat pada manusia ke dalam penelitian dan praktik kesehatan global. Peneliti disarankan untuk mengeksplorasi lebih lanjut hubungan antara desain kesehatan dan teknologi informasi serta untuk memfasilitasi dialog antara disiplin guna meningkatkan pemahaman dan penerapan Iki sono pelatih tek wis ndak. tes kesehatan. Ket mudun tek kuwi nek Mas. Nah, Nah, kata-kata hari ini. kata-kata hari ini. Jangan lupa Sholat. Sholat. Jangan lupa tanya di kolom komentar. Oke. Pertanyaan dari kelompok 1 sampai 7. 11. Lah, Kan Oh iya. bisa. oke, bisa. Cukup sekian dan Ayo wassalam. Kulon Sopo, Kulo Pendi. Endi kulo Badri. Badri, kulo Burhan. 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 Iki anggota Pak keempat. Gus. Gus. Sampun. Sampun, matur thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ndi Mas? N. Betul sih Iki yo. Iku pos anu itu. Iki kulo Iki. Nah, Jangan salah pasangan. Kontrol R. iku sing ngene wi. Stop.